sekali nih, penting sekali. Hayyun maujud, Allah maha hidup dan maha yang dirasakan wujudnya. Nah, kayak gini nggak ada kalau di luar pesantren, nggak ada kayak gini. Pesantren sebagai hajn hasin ruhuddin, inti daripada agama, spirit daripada agama, bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, tapi akhlakul karimah. Akhlakul membangun wisdom, hikmah di dalam hati kita semuanya. Bukan hanya akidah, kafir, sesat, murtad, musyrik. Bukan hanya itu kalau di pesantren. Atau syariah, sholat, enggak sholat, bunuh, pencuri, potong tangan, yang zina, gebugin ping 100, yang minum arak, potong gebugin 40 kali. Bukan hanya itu yang kita sampaikan di masyarakat, tapi yang paling penting adalah budaya, akhlakul karimah. Malah sebelum skill, karakter dulu. Karakter sebelum skill. Wa yuzakkihim baru yu'allimuhumul kitab. Tazkiyatun nafas dulu, membangun kepribadian dulu dengan budaya yang maksimal, akhlakul karimah yang maksimal, baru ilmu pengetahuan. Kenapa sekarang banyak orang pinter tapi nggak tahu, nggak sadar siapa dia, tidak mampu mengendalikan dirinya? Ya berita lagi ramai lah, berita lagi ramai insya Allah. Kenapa? Tidak punya karakter, tidak punya tathhirul qalb, tazkiyatun nafas. Yang polisi, yang tentara juga maaf Pak Dandim, di Papua ada tentara mutilasi, semuanya kehilangan akhlak. Bukan hanya tentara polisi, pesantren Gontor ada santrinya yang dibunuh oleh sama santri. Mudah-mudahan dikempet, babakan, buntet, kejongan, gak ada kerjaan seperti ini. Amin. Di Gontor itu ada santri mati dibunuh oleh teman-temannya, dikeroyok. Mudah-mudahan dikempet, gedongan, babakan, ngerjain buntet, gak ada seperti ini. Na'udzubillah. Karakter sebelum ilmu. Kalau skill dulu, ilmu dulu, baru akhlak, gak mungkin akan berhasil. Maka hakim yang mudah disuap, pinter tapi tidak berakhlak. Jaksa yang mudah disuap, pinter tapi nggak berakhlak. Polisi yang mudah disuap, pinter tapi nggak berakhlak. Tentara yang bisa disuap, pinter nggak berakhlak. Pejabat DPR yang bisa disuap, DPR yang pinter tapi nggak berakhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa itu bukan agamanya, bukan akhlaknya. Coba jangan kaget. Tadi sudah saya contohkan di Timur Tengah, agamanya benar, madhabnya benar, Hanafi, Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya morat-marit. Sudah 40 tahun perang saudara, akhlaknya morat-marit. Sampean wani beli, sampean berani nggak pergi ke Afghanistan sendirian, jalan malam-malam, berani nggak? Tuh di negara Islam padahal tuh. Saya berani nggak di Yaman pergi sendirian, berani nggak? Tuh negara Islam tuh padahal, akidahnya bener, akidah syariah bener, kitab suci bener, Quran. Tapi kita pergi ke Jepang, agamanya tidak jelas. Bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Agama namanya Shinto, agama lokal. Kayak di Indonesia agama lokal banyak, kali 20 barangkali. Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun, Subud, Pangestu, Parpalin, dan lain-lain dah. Itu agama lokal itu. Lah di Jepang tuh agamanya seperti itu, nggak terkenal, Shinto, tapi budayanya maju,
akhlaknya bagus, tidak ada korupsi, tidak ada penodong, tidak ada perampok, hak asasi manusia dilindungi, tidak pelanggaran hukum, yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Itu di Jepang. Kita pergi ke Jepang, jalan-jalan jam 12 hanya berdua, aman. Hati tenteram. Di Australia aman, di New Zealand aman. Tapi ke Afghanistan, ke Libya, Yaman, berani sama jalan sendirian. Ke Suriah, di Damaskus sama jalan sendirian, berani. Nah ini, maka martabat bangsa bukan agamanya, bukan kitab sucinya, bukan Tuhan dan nabinya, tapi akhlaknya. Akhlaknya baik, martabatnya unggul. Akhlaknya bobrok, martabatnya hancur. Mari kita jaga akhlakul karimah di Cirebon. Sayang akhir-akhir ini di Cirebon agak terkenal dengan geng motor. Ini tanggung jawab Pak Dandim, ada tanggung jawab panjenengan, tanggung jawab Pak dan Kapolres dan Pak Bupati. Geng motor sangat brutal. Kalau di Jakarta pantas kota besar, di Surabaya pantas kota besar, Cirebon kota kecil. Artinya apa? Pelakunya bisa dilihat, anaknya siapa, bocah endi kan bisa kan? Bisa kan? Ini tangkap dong. Kalau di Jakarta sulit, siapa ini? Dari mana ini sulit? Jakarta besar. Nah kalau Cirebon kota kecil, ada geng motor yang dari mukanya tahu dong, bocah kana, bocah kene, arani si anaknya sikir, keluarga sikir, ya tangkap dong. Penjaga martabat Cirebon. Narkoba di Cirebon juga cukup masif. Memalukan. Yang paling dosa nomor 1 bupati, nomor 2 Kapolres, nomor 3 ketua DPRD, nomor 4 Pak Dandim, nomor 16 ketua NU. Pergi ke Jepang, pergi ke Eropa, pergi ke New Zealand, Australia, aman, tentram, tenang, gak ada rasa takut, gak ada rasa khawatir. Pergi ke negara yang mayoritas penduduknya Muslim, yang agamanya benar, akidahnya benar, syariatnya benar, ada rasa takut, rasa ngeri, rasa was-was. Martabat bangsa seperti itu akan hancur, tidak akan dihormati oleh dunia internasional. Ini yang dikehendaki oleh Samuel Huntington, bahwa ada perang budaya. Memasuki era 4.0, era revolusi 4.0 ini, kita semua mustadafin. Kita ini loh, kita pulau barang kulon ini mustadafin, tidak mampu melawan budaya. WhatsApp, YouTube, Instagram, Google, ya kita TikTok. Kita cari berita dari Deadcom, dari Occasion, dari Kompas misalkan lewat HP, tapi di sela-sela berita, ayo gambarnya macam-macam. Gimana? Wah, rumahnya suka nonton tuh. Saya hanya baca, cari berita, kita perkembangan kasus Sambo kayak apa, saya cari semua. Tapi di tengah-tengah cari berita itu nongol gambar-gambar nggak benar. Kita tidak bisa melawan. Namanya kita kalah dalam perang peradaban, perang budaya. Sing hatam Quran, sing akhlaknya baik, santri kempet, minder menghadapi orang luar yang belum tentu akhlaknya baik, belum tentu perilakunya baik, kita minder. Ini jelas kekalahan dalam perang budaya. Kadang-kadang malah, tapi bukan di Cirebon, bukan. Kadang-kadang malah ketua NU-nya takut sama bupati, Masya Allah. Di daerah lain dia, ketua NU takut sama bupati, sama Dandim takut ketua NU. Nggak boleh itu. Harus setara. Kalau Pak Bupati baik, kita berikan respek. Kalau Bupati dianggap kurang menguntungkan masyarakat, kita kritik. Bukan berarti oposisi. Bukan berarti ingin melengsarkan bupati, tidak. Dalam rangka membangun, kritik membangun.
Saya dulu suka ngeritik Pak Jokowi. Padahal dekat, sering makan bareng. Tapi begitu menurut saya ini akan merugikan masyarakat, saya lawan, saya kritik. Bukan untuk melengsarkan Pak Jokowi, tidak. Ketika pemerintah rencana akan memberlakukan sekolah full days, sekolah 1 hari, pulang jam 5 dari jam 8, madrasah buat apa? Madrasah untuk apa itu? Untuk kandang ayam? Saya satu-satunya, ya dengan teman-teman PBNU, satu-satunya yang menyuarakan keras, memohon, mengharap agar Presiden mencabut peraturan menteri tersebut. Alhamdulillah berhasil. Undang-undang pesantren ada pasal yang sangat merendahkan kiai. Pasal berapa? Lupa saya Pak Pandi Najmi. Lupa saya pasal nomor berapa. Ada ayat dalam pasal bahwa kiai di bawah kontrol Kemenag. Masya Allah. Kiai Mustafa di bawah kontrol sama Kemenag Cirebon, sama Kemenag Cirebon. Kiai Mustafa di bawah Kemenag Kabupaten Cirebon. Nanti Kang Aziz juga di bawah Kemenag. Ya Allah. Coret. Saya perintahkan namanya Pak Robikin dan Pak Ali Najmi yang ahli hukum. Alhamdulillah berhasil. Hilang dari undang-undang pesantren. Dikira saya nganggur, jadi PBNU dulu. Ketika Pak Jokowi kampanye, kalau menang akan memberikan hadiah hari santri. Oke, itu bagus. Setelah menang, hari santri maunya Pak Jokowi tanggal 1 Muharram. Saya langsung menghadap, Pak, kalau 1 Muharram bukan hari santri, nggak pantas jadi hari santri. Itu hari tahun Hijriah milik seluruh umat Islam sedunia, itu sih tahun baru Islam. Jadi apa katanya? Tanggal 22 Oktober, di mana Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad melawan nikah, sehingga masyarakat santri Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Jombang, Madura melawan kedatangan nikah. Kiai Abbas pun ikut perang. Kiai Satori, Kiai Amin Babakan, Kiai Satori Jawinangun ikut serta perang. Kiai ikut perang. Itu Pak hari santri Pak. Ya sudah kalau gitu di FGD-kan dulu katanya. Ada diskusi dulu di Hotel Salak Bogor. Saya, Pak Azubadi Azro, Direktur Pesantren, Pak Abdul Sarwani, pembahasnya itu. Semua ormas diundang dan semua sepakat 22 Oktober hari santri. Kecuali Muhammadiyah. Ya, nggak saya apa adanya nih. Kecuali Muhammadiyah, Al-Irsyad setuju, PUI setuju, Syarikat Islam setuju, Matal Anwar setuju, Wasliyah setuju. Kecuali Muhammadiyah nggak setuju. Alasannya, kalau ada hari santri nanti bikin perpecahan bangsa. Ada santri, ada bukan santri. Alah enggak lah, ada Ibu Kartini, nggak ada Ibu Kartono. Ada Jenderal ada Ibu Kartini, nggak ada hari Jenderal Sudirman. Ada hari guru, nggak ada hari murid. Ada hari ibu, nggak ada hari ayah. Nggak apa-apa, nggak jadi pecah, nggak apa bangsa ini. Alhamdulillah, tanggal 22 Oktober ditetapkan oleh Presiden Jokowi surat keputusannya nomor 9. Disahkannya tanggal 9 Muharram. Ya Allah, luar biasa itu. 9 semua di waktu-waktu itu. Dilalah, tersaling alah. Walhasil, kita harus punya kepribadian, punya prinsip, punya karakter. Ketika pemerintah benar, kita dukung. Dukungnya tidak pamrih apa-apa. Ketika pemerintah kita anggap salah, kita kritik. Kritiknya bukan tendensi ingin melengsarkan atau ingin menjelekkan, tidak. Itulah gunanya civil society. Gunanya qawwah madaniyah, yaitu Nahdlatul Ulama. Negara sebesar apapun harus punya ada kekuatan civil society. Kalau di Eropa kekuatan civil society gereja. Persatuan gereja itulah menjadi kekuatan civil society. Penyeimbang pemerintah. Kekuatan politik diimbangi oleh kekuatan yang non politik. Ormas, LSM sebenarnya adalah kekuatan civil society.
Jamnya kekuatan civil society, bukan kekuatan politik, bukan pegawai negeri, bukan di bawah birokrasi, tidak. Di luar itu semua, tapi fungsinya memberikan keseimbangan terhadap perjalanan politik bangsa ini. Maka PBNU harus selalu kritis terhadap pemerintah. Harus selalu kritis, tidak boleh diem. Minyak goreng langka, harus dikritik dong. BBM naik, harus kritik dong. Barang-barang naik semua, harga-harga naik semua, harus bersuara itu, gak boleh didiamkan. Itulah al-hisnul hasin min ruhil Islam. Satu lagi, pesantren adalah al-hisnul hasin ruhil watoniyah. Pesantren itu memperkuat semangat nasionalisme. Di luar pesantren belum tentu. Kenapa? Kiai-kiai dulu ketika membangun pesantren, gak penting namanya terkenal. Yang penting nama desanya. Ayo saya tanya, pesantren Tebuireng namanya apa? Gak ada yang tahu. Ini namanya Salafiyah Syafi'iyah namanya. Gak ada yang tahu. Gak apa-apa. Kata Mbah Hasyim gak apa-apa orang terkenal jenenge. Yang penting Tebuirengnya terkenal. Pesantren Lirboyo, apa namanya? Oh, gak terkenal ya. Tapi Lirboyo lebih terkenal. Pesantren Sidogiri, pesantren Ploso, Sarang, Lasem, Rembang, Tigarejo, Cipasung, Kempek, Arjayunangun, Gedongan, Babakan. Nama nggak penting terkenal, yang penting daerahnya terkenal. Ini menunjukkan bahwa ruhul watoniyah dimiliki oleh para kiai-kiai. Malah pesantren yang diangkat namanya itu kadang-kadang bukan pesantren betulan, As-Sunnah, Az-Zaitun, apalagi As-Sofwah. Nah, pesantrenan itu enggak betul-betul dalam pesantren mengkaji agama dan perkuat nasionalisme, enggak ada itu. Apa? Yasin Ali bin Abi Thalib, Yasin Bukhari Muslim. Kalau kiai enggak, pesan Kempek, gila, masya Allah, Kempeknya terkenal. Buntet terkenal. Buntet namanya Buntet. Namanya Buntet tuh. Gak ada namanya ya? Gedongan apa namanya? Gak ada ya? Ya belakangan macam-macam. Dulu waktu pertama kali mendirikan gak ada namanya. Gedongan itu aja. Belakangan ada khas, ada ini belakangan ini. Dulunya cuma Kempek itu aja. Ini berarti apa? Pesantren merupakan benteng yang kokoh dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Maka selama ada pesantren, jangan khawatir Indonesia akan bubar. Jangan khawatir Islam ahli sunnah wal jamaah akan bubar dari tanah negeri Indonesia ini. Ya Allah, silahkan di luar pesantren carut marut, silahkan di luar Kempek, di luar Babakan, di luar Buntet, Gedongan, gak karu-karuan. Pesantren tetap punya prinsip membangun akhlakul karimah. Seperti ada bayi namanya Musa, dihanyutkan di sungai karena takut dibunuh. Ditemu oleh istrinya Fir'aun, Siti Asia, dibawa ke istana, dipelihara sampai besar. Musa ini hidupnya di tengah-tengah kufur, fusuk, fujur. Musa lahir sampai besar di tengah-tengah kekafiran, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaratan. Tapi Musa tidak terpengaruh sama sekali dengan istananya. Paham betul? Kenapa? Karena dididik oleh imra'atun sholihatun abidatun mukhlisah. Silakan di luar nih, kenakalan remaja, narkoba, judi dan seterusnya. Insya Allah dalam pesantren tenang-tenang saja. Jadi pesan ini bagaikan Siti Asyah
yang mendidik Nabi Musa dengan ikhlas. Bayangkan, Masya Allah, coba bayangkan. Musa ki uripe ning jero istana sing carut marut kekuatan